أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. القاعدة مئة وتسع عشر. قال رضي الله: إثبات الحكم لقضية خاصة لا يجري في عموم نوعها لاحتمال قصره على ما وقع فيه، سيما عند من يقول الأصل المنع حتى يأتي المبيح. والجمع للذكر والدعاء والتلاوة أخص من الجمع فيهما لكونه مقصودا، بخلاف الأول فإنه أعم من ذلك فلزم طلب دليل يخصه. Faedahnya adalah isbatul hukmi li qadiyatin khassah la yajri fi umumi naw'iha, bahwa ditetapkan hukum untuk satu qadiyah khususnya, satu kasus khusus, case khusus, itu tidak berlaku pada umum di qadiyah yang sama. Sama-sama zikir, tapi dibolehkan yang khusus, maka dalam kondisi tertentu mungkin tidak boleh. Kenapa? Ihtimal qasrihi ala ma waqa'a fihi. Karena mengandung alternatif bahwa masalah itu khusus kepada apa yang terjadi pada kasus tersebut. Siyama, terlebih lagi indaman yaqulu, menurut orang yang mempunyai kaidah al-aslul man'u, sesuatu itu asalnya tidak boleh kecuali ada yang membolehkan. Maka wal jam'u li dzikri wa du'a'i wa tilawati akhassu minal jam'i fihima. Zikir jama'i, doa jama'i, tilawah jama'i, kejamaannya ini, kejimaihannya ini betul-betul sangat khusus. Likaunihi maksudan, karena ada tujuan. Bikhilafil awal, beda yang pertama. Pertama ini kaidah yang sebelumnya itu. Fa innahu a'am. Kaidah yang sebelumnya itu umum, memberikan hukum pada yang umum, tidak berlaku pada khusus. Falazima talabu dalilin, maka mesti mencari dalil yang khusus, dalil khususnya. Sebelum ini kita mendapatkan ayat hadis dalil, in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dalil sebelumnya itu, jika hambaku berzikir, mengingatku di tengah ramai orang, maka aku akan mengingatnya juga di tengah ramai yang lebih baik daripadanya. Atau Nabi berdoa di saat perang Khandaq itu,
Nabi mengatakan Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Turun di tengah orang Nabi berdoa. Di tengah banyak orang. Itu kelihatannya doa itu menjadi dalil ya, adanya zikir jamaah. Namun kata Sidi Zarruq bahwa mungkin saja dalil itu tidak dapat dijadikan, hadis itu tidak dapat dijadikan dalil ya, tetapi hanya sandaran. Yang kemarin kita katakan sandaran. Kenapa kita merayakan haul? Mana dalilnya? Nggak ada. Tapi apa istinadnya, apa sandarannya, apa? Maulid gitu. Maulid dalilnya nggak ada, cuma sandarannya bahwa di dalamnya ada baca Quran. Quran boleh, bahkan di dalamnya baca selawat ya. Di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada jamaah. Nah ini sandarannya ke sini, tapi ini bukan dari Maulid. Nah maka jika kita mau mengadakan zikir jamaah, mesti dalilnya itu apa? Karena dalil tadi mungkin aja ada makna khusus, bukan makna zikir jamaah. Mungkin karena Nabi sedang mengeduk parit khandak, Nabi menghibur mereka agar mereka semangat, maka Nabi berdoa di tengah banyak orang dan suara keras. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Itu kan bukan dalil zikir keras dan di tengah banyak orang, tetapi ketika orang berdoa keras, sandarannya itu menurut kaidah yang sebelum ini. Nah maka beliau di sini mengatakan kalau menetapkan hukum untuk hadiah khusus, contohnya di sini zikir jamaah ini apa? La yajri fi umumi nawiha. Ini tidak dapat digeneralisir meskipun jenis hadiahnya, jenis kasusnya sama. Karena masih mengandung makna yang khusus pada kejadian. Nah, zikir berjamaah, doa berjamaah, baca Quran berjamaah, ini punya dalil yang khusus dalam berjamaah itu. Memang dimaksudkan untuk berjamaah. Apa? Amal jamu li zikri, adapun zikir jamaah fakir muttafaq alaihi. Ada hadis yang muttafaq alaihi rawah Al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna hilaqal dzikri. Al-hadis wa fi akhirih fayasaluhum rabbuhum ma yaqulu 'abdi fayaquluna yusabbihuna wa yuhamiduna ya. Wa yukabbiruna wa yuhalliluna wa yumajjiduna. Allah punya malaikat yang keliling ke jalan-jalan untuk mencari hilaqul dzikr. Nah, hilaqul dzikr ini ya zikir jamaah namanya, halaqah. Sama dengan idza marartum bi riyadil jannah farfa'u. Mana riyadil jannah ya Rasulullah? Hilaqul dzikr. Meskipun nanti zikir dimanakan ilmu, tetapi ketika ayat ini, hadis ini yusabbihuna wa yuhamiduna, ini berarti hilaqah ini, hilaqah zikir ini adalah zikir itu. Sehingga Allah bertanya, ma yaqulu 'abdi, apa yang dia katakan? Yusabbihuna wa terus ila akhirih.
hadis huwa sharihun fi nadbil jam'i li aini dzikri bi targhib siyaqi. Pada siyak hadis ini jelas-jelas menganjurkan berjamaah pada zikir yang itu ainu zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan tamjid. Ya. Wa ma waqa'a fi akhirih min anna fihim man laysa minhum. Di akhir hadis itu ada orang yang masuk tapi bukan orang ahli zikir. Humul qaumu la yashqa bihim. Jadi mereka adalah kaum yang tidak menyengsarakan orang yang duduk bersama, artinya mendapatkan ampunan. Fa'ukhidha minhu jawazu qasdil ijtima'i li aini dzikri biwajhin la yasughu ta'wilu. Maka dari hadis itu diambil apa? Hukum bolehnya bertujuan untuk ijtima' membaca zikir tersebut itu dengan cara la yasughu ta'wilu, dengan cara yang tidak ada takwilnya. Sudah jamaah, enggak ada tawilkan ini ilmu, ini tilawah Quran, ini tasbih, tamzil, takbir. Seperti juga hadis majalasa muslimuna majlisan yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikatu wa tanazzalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah seorang atau orang-orang muslim berada di satu majlis berzikir kepada Allah. Ini kalau yadhkurun Allah ya zikir. Ya, kalau pikir mana ilmu bukan yadhkurun Allah. Ya. Malaikat meliputinya, sakinah turun ke atasnya dan kemudian rahmat khasyiyatuhum melindunginya, rahmat khasyiyah menutupinya juga. Kemudian Allah menyebut-nyebut mereka pada yang berada di sisinya. Alladzina tuqwila bil ilmi marrat, karena ditakwilkan ini dengan ilmu. Wa bi dzikril ala'i ukhra, atau menyebutkan nikmat-nikmat. Wa qumila ala zahirihi aidan, atau dimaknakan secara zahirnya juga ya, dengan makna lain. Fasafat tamassuku bihi bi ahyanil azkari kadalalatihi ala ma tuqwila bihi ihtimali. Maka kalau ada tafsir-tafsir itu, maka selalu akan gugur yang berpegangan kepada hadis itu untuk zikir tertentu. Ya. Sebagaimana ada makna lain yang ditakwilkan yang terkandung di dalam kata zikir itu. Fa in qila yajtami'un wa kullun ala dzikri. Jika dikatakan mereka berkumpul dan apakah semuanya itu berzikir? Kalau jawabu in kana sirran fajadwahu ghairu dhahira. Kalau berkumpul tapi sir, maka manfaatnya tidak nyata, tidak apa berkumpul. Wa in kana jahra wa kullun ala dzikrihi fala yakhfa dia. Fala yakhfa ma fihi min isa'atil adab bil takhlid wa ghairihi mimma la yasuhu ya fi haditsin nasi fadlan an dzikrillah. Nah, kalau itu jahat maka semua berzikir, maka jelas tidak ada di dalamnya itu isa'atul adab, nah, dengan bercampur dengan yang lainnya. Karena dari sesuatu yang tidak dibolehkan kalau kumpul begitu, cerita tentang orang apalagi la yasubu fi haditsina sifatan an dzikrillah falazima jawaju, maka zikir jamaah dan zikir jahar di situ jadi boleh. Baladbu bisyarti,
bahkan jadi nadab mandub, ya, dianjurkan. Fala yakhfa ma fihi min is'atil adabi takhluqan. Maka jelas di dalamnya ada isatul adab dengan mencampur dengan yang lainnya, ya. Mimma la yasubu bi haditsin nasi fadlan an dzikrillah. Na'am, wa ta'wilu tasbih wa tahmid wa tanjid bil tadzakur fi tauhid min abadil bahid. Kalau ada yang takwilkan maksud tanjid di situ, maksud tahmid di situ bukan zikir tetapi tadzakur. Apa? Memberi peringatan tentang tauhid. Ya. Itu min abadil bahid, itu sangat jauh maknanya begitu. Fata'wiluhu ghairu maqbulin li bu'dihi anil afkar. Maka pentakwilannya tidak diterima karena sangat jauh dari pemahaman itu. Hatta la yahturu illa bil ikhram. Dan tidak terlintas kecuali memang harus dijelaskan. Wa dzalika min maqasid syar'i ba'idin jiddan. Dan dari tujuan, lihat dari tujuan secara syariat itu sangat jauh. Biasanya Islam itu kan punya keistimewaan dalam melakukan sesuatu menjadi berkualitas dan baik kalau dilakukan berjamaah. Itu kan maqasidus syara'. Nah, kalau zikir di situ, ayat atau hadis di situ dikatakan itu bukan zikir, takwilnya adalah tadzakur, ya, penjelasan tentang tauhid, ya, maka itu sangat jauh takwilnya. Dulu tidak ada istilah tausiah, istilah apa lagi kalau misalnya ceramah, ya, atau majelis. Enggak ada, yang ada adalah istilah yang saklek itu adalah tazkir atau tadzakur. Di Ihya Ulumuddin itu disebut ada majlis zikri wa tadzakir. Wa tadzkir atau wa tadzakur. Majlis zikir boleh baca Quran, boleh ngaji ilmu, dan boleh memang zikir sendiri. Kalau tadzakur, tausiah, ceramah. Wa haka Abu Ishaq Asy-Syatibi amala Umar radhiyallahu anhu bihi wa inkarahu lahu wa addahu min al-bid'ah al-idhafiyah ay allati tuzammu bima yaqtarinu biha la li dzatiha fafham. Adapun yang diceritakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab usul fikih itu Al-Muwafaqat, ya, bercerita tentang perbuatan Sayyidina Umar bahwa beliau mengingkari sebuah zikir dan menganggapnya bid'ah idhofiyah. Itu tercela karena ada iktiran lain, karena ada penyertaan lain, bukan dilarang karena zatnya itu. Biar maulid, biar tahlil, kalau ngundang Mir Rokidul nggak jadi zikirnya. Ya, biar tahlil, biar zikir, ada ikhtilat laki perempuan, batal dalilnya. Itu yang dimaksud bahwa zikir jamaah itu ada dalilnya, tetapi bisa jadi berubah hukumnya kalau tidak sesuai dengan syaratnya. Atau maulid lah sekarang ini, ya, berisik itu batal maulidnya, sudah bid'ah jadinya. Ya. Cuman kan orang tuh udah dari enggak, seperti orang dari kecil kan disuruh baca Quran kan enggak dilatih tuh pasifnya. Udah yang penting asal baca ya. Jadi kebangetan asal baca ge sampai tua lidahnya udah meletot, nggak bisa lagi diperbaiki. Fa'amman doa, ada pun doa faljam ulahu qad ja'a fi Habibi ibn Maslamah al-Fihri. Itu tadi zikir jamaah. Sekarang doa zikir jamaahnya wa kana mujabu da'wah. Itu Sayyidina Habib ibn Maslamah, dia seorang yang doanya dikabulkan.
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu lahum du'a'ahum. Kan jelas itu. Tidaklah berhimpun satu golongan orang yang segolongan berdoa, yang sebagian mengambilkan, melainkan Allah ijabah doanya untuk mereka. Rawahul Hakim wa qala ala syarti Muslim. Jadi hasan. Wa dzakarahu Syekhuna Abu Zaid As-Sa'alabi rahimahullahu fi Dalail Khairat wa azunnuhu naqalahu min Targhibil Munziri. Dan telah disebutkan oleh guru kami Sidi Abu Zaid As-Sa'alabi di dalam kitab Dalail Khairat, dan aku menduga bahwa dia pun menukil dari kitabnya At-Targhib wa Tarhib lil Imam Munziri. Wallahu a'lam. Itu dalilnya. Nah, jadi kalau dalil yang kita mau menyebutkan dalil zikir jamaah atau doa jamaah, mengambil zikir Nabi ketika perang Khandaq, Nabi berzikir di situ, berdoa suara keras dan di tengah banyak orang, maka itu tidak tepat zikirnya. Atau dalil in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu, itu ada makna khusus sekali, bukan sebagai dalil zikir jamaah. Tapi kalau dijadikan istinad, ya, mustanad, mungkin boleh. Atau seperti sebelumnya hadis Nabi, irba'u ala anfusikum fa inna, ya, sampai itu berarti itu disimpulkan orang zikirnya orangnya keras-keras barang-barang, kata Nabi, pelan-pelan. Kamu bukan berdoa kepada yang tuli dan gaib. Itu pun dari umumnya. Jadi kalau mau dalil khusus, zikir jamaah adalah tadi inna lillahi malaikatun. Kalau doanya tadi itu, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum. Wa amma tilawah, bagaimana kalau membaca Al-Qur'an secara berjamaah juga? Fasahahu An-Nawawi wa ghairuhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu illa haqqat bihimul malaikah. Sama mau zikir, mau baca Quran, mau menuntut ilmu, ya, fadilahnya adalah malaikat meliputinya. Al-hadis kama fi dzikr, sama dengan zikir. Wa akhadhu minhu jawaz qira'atil hizb alladhi yuqra'u fil masajid. Dari hadis ini pun, ya, diambil hukum bolehnya membaca hizib dibaca di masjid-masjid. Kullun dzalika ala asli Syafi'i wa madhhabu. Dan semua itu berdasarkan dalil Imam Syafi'i dan madhabnya. Wa madhabi. Baik. Wa amma madhabu Malik fi kulli dzalikal karahatu. Adapun Imam Malik tetap kalau baca Quran bareng-bareng, doa bareng-bareng, terus apalagi zikir bareng-bareng makruh. Alasannya li adami amalis salaf, karena salaf tidak melakukan. Walisad bidari'atil ibtidai, untuk membendung, ya, terjadinya bid'ah. Biziadati ala dzalik, ya, yaitu bid'ah menambahkan perbuatan yang tidak dilakukan oleh wal khuruj fihi li ghairil haq, atau keluar dalam perkara itu pada yang bukan hak. Waqad waqa'a amat taqahu Malik. Nah, pendapat Imam Malik kenapa begitu? Karena takut keluar dalam zikir itu dari kepada yang tidak hak. Ya, seperti tadi itu, ya, doa ngasih tumpang jin pakai baca berjanji lah, ini kan, ya, sudah gak boleh. Artinya apa yang ditakutkan oleh Imam Malik terjadi. Enggak. Kita dipakai tujuan lain.
terjadi. Artinya mazhab berbeda pendapat itu. Ya, karena dia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Meskipun ada dalil boleh, tapi kadang-kadang dia mengingkari ini juga boleh. Melarangnya adalah karena di situ keluar daripada hak, keluar daripada syarat. Ya katakanlah maulid berisik, itu udah nggak jadi di maulid itu, nggak jadi kan apa? Terus dalilnya nggak ada. Ini yang dalilnya ada aja, tetapi salah menggunakannya nggak jadi. Apalagi dalilnya nggak ada, cuma sandarannya ada. Itu kan dalil, ada dalil yang barang siapa yang menyelenggarakan maulid itu kan dalil maudhu itu. Hadis maudhu dan kazib. Apa? Man azzama. Itu kan makna. Ya, sama dengan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Qala Rasulullah, itu kan makna bukan lafaz. Itu kalau dilempar ke umum, wow. Apalagi yang memang mempertahankan maulid karena memang disitulah ya panennya kan. Jadi dalil ini harus betul-betul dijaga. Mantap. Ya. Bodoh amat mau berisik ya. Yang penting selesai. Mau ngundang itu dukun ya, kalau gede maksudnya ambil terus, hadir terus. Tadinya gede. Mau zikirnya campur dangdutan boleh, karena namanya orang belum kelas ini udah cukup. Itu mah jangan wali songo nih begitu-begitu mah. Nah, ilok gini hari masih pelan-pelan lah, kapan larinya pelan-pelan baik. Ya. Maka artinya sering melawan arus gitu. Ada sesuatu yang jumud satu, kemudian taklid. Jadi saya melihat bahwa umat Islam yang sedang berjalan sekarang itu bukan umat Islam yang conditioning, ya, artinya yang dia melakukan sesuatu demi zamannya, sesuai dengan zamannya. Dia masih menggunakan pendapat 200 tahun yang lalu kan, bukan dia ini. Ya. Masih orang lain, masih. Itu sebabnya kalau kata Syekh Al-Ghazali, kemunduran Islam di ujung sono, aktivitasnya bergerak di sini semua, sana kosong. Itu karena tidak punya wahyun kamil, tidak punya kepekaan yang total. Coba orang di tubuhnya tuh, dia ada rasa sakit tapi tidak terasa. Kata jangan rokok baik, kan itu udah bengek-bengek. Bahkan berarti tidak punya kesadaran total itu. Kata jangan makan malam aja. Udah, nasi goreng lagi nasi uduk. Ya, contohnya contoh. Ganti. Ya. Nasi bebek. Nasi bebek, buset. Iya. Nah, di mana umat Islam ini yang grong katakan? Kenapa yang kuburnya di situ? Inilah yang grong kubur, tutup gitu. Itu di situ aja ditutup, udah numpuk juga. Ya. Itu maka tidak sah menggunakan dalil meskipun itu dalil khusus. Kalau dalilnya ente kan bicara nas, tapi bicara takbir nggak sesuai. Ya. Maka dalil innalillahi malaikatu yatufuna fi turuqi yaltamisuna ala dzikir, itu kan jelas kan? Ada malaikat yang nyari-nyari kelompok orang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Kalau udah dapetin orang yang berzikir, maka akhirnya malaikat saling memanggil. Tunadu, sini. Halumu ila hajatikum ini. Yang anda cari udah ada nih. Itu.
Akhirnya yakhufuna ajnihatahum ila sama, itu mereka menutupi sayapnya itu ke orang itu. Akhirnya Allah bertanya, fa yas'aluhum rabbuhum. Nah, Allah bertanya kepadanya, padahal Allah lebih tahu. Ma yaqulu ibadi. Apa tuh dia kumpul-kumpul ngapain tuh? Nggape, waduh. Yusabbihuna wa yukabbiruna. Dia baca takbir, dia baca tasbih, dia baca tahmid. Fayaqulu hal rauni, emang dia tahu aku apa? Lah, wallahi dia belum melihat engkau. Bagaimana kalau melihat aku? Kalau dia melihat aku, lakanu asyadda laka ibadah. Dia enggak berhenti ibadah itu. Wa asyadda laka tamjidan wa takbiran wa itu sebab orang yang syuhud, detak jantungnya itu menyertai ingat itu menyertai detak jantung. Kayak orang lagi demen lah. Detik mana yang dia bolong itu enggak ada sinar ingat itu enggak ada, semua ini. Kita bukan bolong lagi, putus sudah ingatnya. Bibirnya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah juga kan? Nah inilah dalil tersebut. Jadi kalau memang sah dalil itu, maka berarti zikir jamaah dengan hadis-hadis yang tersebut itu mandubun. Ya. Fala iltifata lima yuqalu, dan ini dalam kirim misalnya, maka tidak perlu peduli lagi kepada orang yang mengatakan, oh enggak ada itu, kalau ada berarti sahabat melaksanakan. Udah, jangan, ini dalil sudah betul. Kenapa sahabat tidak melaksanakan? Karena sahabat itu sibuk oleh hukmul wakti. Mereka punya kepekaan. Zaman itu, waktu itu apa yang paling penting? Bergerak di situ. Ini maulid ini udah berguna, dikerjai oleh banyak orang, mestinya stop. Kalau punya kepekaan, ya kenapa? Ya. Saya ngomong begini dianggap itu Rahimuddin, katanya Sufi Wahabi. Loh, Sufi Wahabi, Sufi ada Wahabi? Kalau melarang maulid, waduh. Itu karena bukan dia itu, bukan orang di zaman ini itu. Sahabat kenapa tidak sempat melaksanakan itu? Karena ya, disibukkan oleh hukmul waktu. Apa? Al-jihad wa ta'lim pada saat itu. Ya. Orang di kampung itu goblok-goblok gitu. Nggak ada yang murid, nggak ada gajinya. Nah ini hukum apa itu kan? Jadi bukan itu. Hukum tetap tidak berubah, tapi ketika tatbik tidak cocok, nggak jadi tuh dalil itu. Karena ada yang lebih penting daripada ijtima' zikir di masa sahabat, yaitu menyebarkan ilmu, jihad, futuhat. Dan lagian mereka memang sudah berzikir. Dan bahkan tabi'in pernah menyaksikan ketika zaman Sayyidina Ali, ketika para sahabat itu selesai salat subuh menunggu syuruk itu, ya, tamadi, badannya bergerak-gerak. Kira-kira kalau bergerak-gerak ini ya munggut gitu. Dalam itu kan kemari. Ya, kalau tamadi kan ke sini, kalau tidur ada yang begini, berarti kan zikir. Sekarang ada orang zikir tinggi, kok itu dalilnya situ bukan, itu istilahnya ke situ. Tapi kalau misalnya, memang batal, bukan sanadnya juga batal, udah dalilnya nggak ada. Wih, ngapain? Memang rupanya. Masih namain zikir bukan.
Nah ini dalil-dalil khusus boleh jadi ketika dilaksanakannya tidak sesuai maka tidak jadi dalilnya. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu fadilatu syai' ghairu afdaliyati. Nah, coba. Keutamaan sesuatu boleh jadi tidak afdal. Enggak boleh itu afdal itu dipukul rata, enggak boleh. Ibu bapak afdalnya sholat malam semua. Nanti dulu ada orang kerja di PT sampai jam 2. Lo pulang dari PT masih capek-capek sembahyang juga, bener. Enggak afdal lah sama dia. Padahal dia mulai tetap afdal. Orang kaya, mana yang afdal? Qiyamul lail atau memberi fakir miskin? Berapa fakir miskin? Mau qiyamul lail terus fakir miskin? Bodoh amat, enggak jadi afdal. Tetap qiyamul lail fadl, tapi lail afdal. Nabi mengatakan kamu sebaiknya begini, kamu sebaiknya begitu, kamu sebaiknya begini. Atau orang bertanya, ayu afdal ya Rasulullah, ayu khair ya Rasulullah. Nabi menjawab, ala hasabis sa'il. Ini kita kan dikumpul di tek, langsung sampai bedah, itulah. Namanya disebut agama tek, amal zahir, tidak melalui tarbiyah. Lalu saya mengutip Syekh Muhammad Al-Ghazali itu, Quran hadis itu umpama supermarket. Kita masuk apa baik ada. Jangan masuk apa baik ada, apa aja ada. Keluar kepalanya nomor 7 beli nomor 8. Bahkan bukan sesuainya. Songkok mas songkok tapi gak sesuai. Ya. Jadi keluar orang masuk ke dalam Al-Quran dan hadis, cari yang sesuai dengan dia. Masuk, wah wajib haji lah kan ada duitnya. Nggak sesuai. Kalau itu memang jelas dinyatakan. Udah jelas dia kan tetap bayar utang. Ya. Gampang kan? Pinjam di bank mesti dibayar. Baik. Wa hukmul waqti fihi ghairu bil asal. Hukum waktu bukan hukum asal. Hukum asal zikir jamaah sunnah. Tetapi pada saat itu yang zikir mundangnya rokidul. Gitu. Dia baca adarat Syekh Abdul Qadir, dia baca maulid rupanya untuk kejagoan. Gak bisa. Fala yalzam min at-targhib al-afdaliyah. Maka mesti afdaliyah itu ditarghib. Wa in sabata al-fadl, kalau memang ditetapkan itu memang fadl. Wala min at-tarki aw al-fi'l li aridil waqti rabdu fil asl. Namun tidak baik itu ditinggalkan atau melakukan karena ada aridil waqti. Ya ada kondisi waktu tertentu yang baru ya, yang membuat rabdu hukmil asal, penolakan hukum asal. Udah gak boleh nih ya. Zikir nih jamaah ini udah gak boleh nih. Kenapa? Ada dangdut, ada ikhtilaf laki perempuan, sudah jangan pakai dalil itu, jangan. Hukum waktu itu menolak hukum asal. Tadi sudah jelas itu, dalilnya ada di zikir jamaah, doa jamaah, baca Quran jamaah. Ya. Baik. Wal jamu li dzikri wa du'ai wa tilawati wa qad sahha nadbu kulli dzalika bil ahadits mutaqaddimah. Zikir jamaah, doa jamaah, tilawah jamaah sah, dianjurkan semua itu berdasarkan hadis yang terdahulu. Fala yasihu dafu asli hukmihi, maka menolak hukum asal tidak sah. Au usira alaihi ghairu, atau mengutamakannya, yang lain mengutamakannya.
usiru alaihi wa Palil afdoliyati al-ghair Palil afdoliyati al-ghairi alaihi ya. Maka karena keabdolan yang al-ghairi alaihi yang selain itu kazikril khafi wa ma yata'addan min ibadati nahwu karena ilmu jihad wa takassubi alaihi seperti zikir khafi atau ibadah yang manfaatnya meluas menyebarkan ilmu, jihad, mencari uang. Ya, seperti tadi Abdullah nggak jadi kalau ya, meskipun itu zikir afdal, ya. Tetapi jika ada hukum waktu, tidak boleh hukum asalnya dirubah, tetapi dia tidak afdal di situ. Oh berarti zikir udah nggak fadilah itu, tetap fadilah, nggak boleh dirubah, tetap mandub di situ. Tetapi jika ada yang lebih penting, ya, maka yang lebih penting ini maulid udah kebanyakan ngobrol udah kayak ngaji kan, ya kalau maulid mah hukumnya dalilnya nggak ada. Ini yang ada dalilnya. Mandu bahkan pada kondisi itu afdal. Tetapi jika ada sesuatu yang lebih afdal, meskipun hukum asal tidak boleh dirubah, ya, tetapi mesti mengutamakan yang afdal itu pada saat itu. Ya, akhirnya dalil ini pun kita bisa jadikan sandaran kepada maulid, karena maulid nggak ada dalilnya, sandarannya benar. Baik. Ila ghairi dzalika mimma kana i'tina'u sahabati bihi wa sibluhum bihi. Dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan kesibukan para sahabat. Hatta sakalau anil istima'i dzikri. Sehingga sahabat tidak melakukan zikir jamaah. Tafarrud lahu min ghairi dhamimati syai'in min dzalika ilaihi. Dan tafarrud kepada zikir jamaah. Ya. Tanpa dhamimati syai'in min dzalika ilaihi. Menggabungkan sesuatu ya, dari hal tersebut kepada zikir jamaah. Ala tarahum inda imkanihi minhum ma'amahum fihi istamalu. Tetapi Anda boleh melihat bahwa para sahabat itu yang ada melakukan zikir juga yang mungkin dilakukan. Seperti apa? Kalau asfar dalam perjalanan menuju perang, di situ zikirnya. Dia nggak punya waktu taparuh khusus, duduk malam minggu kumpul semua zikir, nggak punya waktu. Bukan dalil asal itu nggak berfungsi di situ, ada dalil mandub zikir jamaah, bukan, karena ada yang lebih afdal. Jadi fadl itu belum tentu afdal. Jika ada yang lebih afdal, nah maka keutamaan perbuatan ini tidak ditolak, tidak hilang, tapi yang afdal sekarang itu adalah ini, itu hukum waktu. Namun demikian tetap sahabat dapat melakukan zikir jamaah, cuma dalam momen yang mungkin dilakukan, bukan tafarruq dengan asfar perjalanan al-ahyad ketika waktu di seorang perempuan melantunkan qasidah seperti dari itu juga. Jadi Umar marah. Biarkan ini hari maulid, apa hari itu, hari ini. Wan hari salat dan setiap salat mereka baca zikir berjamaah setiap salat. Walamma jaa sallallahu alaihi wasallam khalaqa tadzakkirina tazawujahum wa jalasa ma'al mutadzakkirina fil ilmi fa'azara mutadzakkirina lita'abbina fihim wa ihtiyajihim ilaihi bima hum bih.
idla ilma lahum illa min kibarihim faqasadahum li tablighi ma ja'a bihi bi khilafi dzakirin fa inna ma hum bihi bayyinun bi nafsihi wa naquhu qasirun alaihim lakinnahum lam yunkir ala ulaika wa in asaru haula. Ceritanya bahwa ada dua kelompok di masjid. Satu kelompok sedang sedang muzakarah fikih. Fikih pada saat itu bukan fikih ilmu fikih ya. Ketika fikih di zaman Nabi itu adalah bagaimana memahami Al-Quran, tafsir kalau sekarang disebut ya. Jadi ada dua kelompok, ada muzakarah fikih, ada zikir. Karena di zaman Nabi sudah zikir zaman. Nabi masuk, ada dua kelompok itu, maka Nabi mendatangi kelompok yang muzakarah ilmu dan tidak mengingkari adanya zikir itu. Analisa Zaruk ini, ketika Nabi datang kepada kumpulan dua zikir, khalaqat zakirain, bukan zakirin, zakirain. Kelompok dua yang zikir, mereka Nabi enggak zakirin benar. Zakirin itu benar. Itu benar zakirin. Nabi datang ke halaqah zikir, lalu Nabi melewatinya dan duduk bersama orang yang mutazakirin Nabi ilm, sedang ngaji. Dan Nabi mengutamakan yang mutazakirin daripada yang zakirin. Apa? Karena kemanfaatan mereka ya, dan keperluannya mereka kepada ilmu bimahum bihi yang mereka lakukan itu. Mereka perlu Nabi datang untuk menjelaskan ilmu karena itu yang diperlukan oleh mereka. Idla ilma lahum illa min kibarihim. Ilmu mesti dari Nabi. Maka itu sebabnya Nabi menuju mereka untuk mentablik ma ja'a bihi, menyampaikan apa yang dibawa Nabi. Berbeda orang yang zikir, mereka sudah jelas hanya dengan dirinya dan manfaatnya untuk dirinya. Kan zikir kan untuk yuzakki, yunawwir qulubahum qulubaz zakirin. Kalau ngaji kan mereka perlu dari luar untuk mendapatkan ilmu dan untuk disampaikan nanti. Dan ilmu itu hanya dari Nabi. Maka Nabi mengutamakan itu dan tidak mengingkari itu. Ya. Nah ini ceritanya itu di masjid ya. Ada dua majelis kumpul. Yang satu zikir, yang satu lagi belajar fikih. Maka Nabi mengatakan kilal majlisaini ala khairin. Ya, dalam hadis Imam Tabarani, Nabi mengatakan kilal majlisaini ala khairin. Dua-duanya baik. Mana yang lebih afdal? Dua-duanya masing-masing afdal untuk dirinya. Karena dua-duanya fadl. Nah, ketika orang yang perlu berzikir, ya afdal di situ. Ya, kita tidak boleh mengatakan, zikir mulu ngaji dong. Ngaji mulu zikir dong. Tidak, masing-masing punya aturan jika dilaksanakannya tepat. Ini tadi goblok-goblok gak mau zikir aja kan, nggak tepat itu. Kalau orang pintar itu malah zikir-zikir, ini juga nggak tepat. Jadi afdal itu dua-duanya fadl tapi dilakukan di waktu yang tepat. Maka jadi afdal. Orang yang mulai afdal, begitu mau dia mulai, tetangganya ada yang mau ngelahirin dan dia minta artinya dia perlu diantar ke rumah sakit, dia punya mobil. Semakin itu zikir, dia mulai masuk rumah sakit, yang mulai, afdal yang mulai salah. Kalau dia juga ke rumah sakit ini gak berubah. Fadlnya, tetapi afdalnya itu.
Itu namanya hukmil waqt afdal itu. Maka ketika orang mengatakan tidak boleh itu majlis zikir apa ini? Kita ada hukmul waqt. Jadi tidak boleh nasnya diambil Tuhan, nggak boleh kan? Imam ini mengatakan nggak boleh, bukan. Kalau untuk mengatakan mandu haram dalil yang ada nggak? Nanti ulama itu menghukumi berdasarkan hukum waktu. Ya. Apalagi yang ada dalilnya. Ya, contoh cabai apel itu ada dalilnya. Ya. Kalau ada juga ligoiri bukan lizati. Kalau ini dikait-kaitin itu kan sangat istilah hukum, bukan dalil hukum. Ya kenapa? Karena dia ngebaca tulisan 200 tahun yang lalu. Dipaksain sekarang ini kitabnya. Lihat hukmul waktinya itu. Selama tidak ada dalil dan istilahnya. Ya. Karena kebanyakan orang meskipun hafal, tetapi tartib amalnya itu, ya, susunan amalnya itu tidak sesuai. Jadi tidak menimbulkan kepekaatan. Bahwa ada ribut aja, hukum itu diributin aja. Membela pendapat yang menurut dia benar itu lebih berteriak daripada meneriakkan persatuan itu. Baik. Lalu kenapa Nabi juga duduk kepada orang yang mutadzakirin bil ilm? Kata Nabi mengatakan wa inna ma bu'istu mu'alliman. Aku pilih itu karena aku itu sebagai mu'allim, dia perlu aku. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada orang yang ahli zikir wa dari afdal. Dia itu afdal sudah melakukan itu. Ya. Baik, waqala radhiyallahu anhu lizzamani hukmun yakhussuhu. Ini mah dijelaskan lagi nih kan. Tadi hukum waktu cuma disinggung satu kata, sekarang dijadikan kaidah. Zaman itu mempunyai hukum khusus. Bihaitsu yukhassisu mubahuhu binadbin aw man'in aw karahatin aw wujubin. Di mana dibolehkannya, ya, kekhususan dibolehkannya. Kan ini hukum ini kaidah 121 ya, lain. Yang lain. Ada 3 PDF itu yang dikirim, yang di grup itu dikirim 3 PDF. Dan nanti ambil salah satunya yang sudah munafah. Karena yang banyak itu banyak salah hukum, banyak salah dibahas. Setelah kalau diteliti yang munafah itu satu, makanya yang kami ada yang kita pakai. Ada di grup itu ada, yang khas itu juga ada. Yang ada syawahidul ta'aruf ya, kawaidul tasawuf wa syawahidul ta'aruf. Itu udah munafah. Sudah dibersihkan dari kesalahan. Ya ada salahnya juga. Kita kontrolnya kan, ya perlunya mau seorang kontrolnya di situ. Perlu kok. Baik. Lizamani hukmun yakhussuh. Zaman mempunyai hukum yang khusus. Bahisu yukhassisu mubahuhu. Ya. Di mana yukhassisu mubahuhu, di mana bolehnya itu dikhususkan dengan apa? Ini boleh. Ya. Maka dikhususkan dengan apa? Dengan apa? Tadinya kan boleh, jadi mandub. Tadinya kan boleh, jadi mamnu. Mau boleh kan? Boleh. Bisa jadi mamnu. Apa? Ada hukum zaman.
Ya. Ibu itu maulid ngobrol aja, udah haram itu maulid itu. Ya, hukum zaman. Udah jangan maulid ya, bukan wah berarti nggak boleh maulid. Karena ada hukum zaman yang artinya yang yahusuh, yang boleh bisa jadi mandub, yang boleh bisa jadi mamluk, yang boleh bisa jadi makruh, yang boleh bisa jadi wajib. Wa yuraddu mandubuhu aw dahu limanin aw karahatin. Yang boleh atau yang mandub itu bisa jadi tidak mandub dan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ada manaknya, karena ada karahahnya. Maulid boleh, joget nggak boleh. Zikir, tiba-tiba ketika zikir ada yang joget-joget, nggak boleh. Ya. Kalau zaman Imam Al-Junaidi itu langsung dipecat. Ya. Dipecat jadi muridnya, dipecat. Begitu dengar qasidah ada salah satu muridnya langsung goyang. Mungkin kata beliau tawakuf. Ya, wa ila ibtaidan. Diam. Kalau enggak tinggalkan aku. Ini diam. Rupanya karena ada berjolak di dalamnya ces. Keluar darah terus. Karena dipaham. Kullu dzalika idza kana kullu minhuma mu'addiyan lima yuqahu hukmuhu min dalilin akhar yaqtadi. Semua itu jika salah satu daripada larangan, mana' dan karohah itu membawa ya, mu'addiyan membawa kepada apa? Kepada dalil yang memberikan hukum, dalil lain yang memberikan hukum tersebut yang tadi yang diperlukannya. Ya. Mandub dan ubah maksudnya. Mandub dan ubah itu jika ada hukum lain yang melarangnya, itu ikhtilat, dilarang. Ya. Zikir ada dalilnya sudah kan? Istinadnya ada, dalilnya ada, tetapi ada sesuatu yang membawa dia mandub itu atau mubah itu, yang membuat dia mana mamluk. Apa ada dalil lain? Apa? Qillatul adab bitalin. Rusak sudah. Apa? Ikhtilat. Rusak. Apa ada ngirim ke Nyi Kidul? Rusak sudah. Wal qawlu biman'il jam'il dzikri wa karahati bi hadhil azminah min dzalik. Pendapat yang melarang zikir jamaah dan makruh di zaman ini adalah sebabnya itu. Karena itu. Kaman nisa sama dengan kasus perempuan dilarang minal khuruj ilal masjid. Zaman Nabi semua keluar masjid. Tapi zaman tertentu dilarang. Itu ada hukum zaman. Makanya kan fardu ain itu kan ada 4. Pertama tentang akidah, mesti mengetahui dalil ijmali. Tidak boleh taklid. Tuhan ada dalilnya. Lainnya alam dunia itu dalil akal, dalil aklinya tahu betul. Sudah pernah belajar ya, tapi lupa. Ya, nggak apa-apa dan sudah pernah belajar mah, tapi lupa. Kedua tentang ibadah, ya, ibadah-ibadah yang fardu ain. Ketiga, membersihkan akhlak buruk dan menghiasi diri dengan akhlak baik. Keempat, para
haddul waqti, ini hukmul waqti. Perlu ayat terjadi kembali. Sebagian ulama mengatakan kabel laptop ini tinggal 2%. Mimma huwa mamnu'un lima arada fihi wa bihi la lidzatihi. Dilarang itu perempuan keluar karena ada arada fihi, ada masalah baru yang masuk padanya dan ya, dilarang dengannya itu. La lidzatihi, karena perempuan betul-betul dilarang masjid. Iz aslu syariati ibahatuhu wa amad, karena asalnya boleh. Seperti misalnya dulu ulama tidak boleh ngaji di masjid, itu bukan hukum. Ya. Mungkin dulu orang kotor-kotor rokok di masjid, apa kalau kita bersiap boleh. Karena melakukan kegiatan di masjid apa? Karena Nabi melakukannya. Ada hukum asalnya, tapi ketika ulama mengatakan tidak boleh, itu ada hukum zaman. Bukan ini nggak ada namanya. Mama ada di tas kabel ada yang ini yang punya. Wali masih kita mazhaban. Nah ada dua mazhab yang untuk orang semua dalam perkara ini. Paman yang dulu bisa di az-zara'i yang jami aswar di suratin wahidah, huwa mazhab Malik rahimahullah. Wa man la yaqulu biha inma yamna ma yaqau ala wajhi mamnu, huwa mazhab Syafi'i. Kalau Imam Malik enggak boleh, udah zaman Nabi enggak ada, tapi Imam Syafi'i boleh, asalnya boleh, tetapi kalau ada larangan jadi tidak boleh. Walau takallama Sayyidi Abu Abdullah ibn Abbas rahimahullah ala mas'alatil hizb, qala innahu min rawahid din allati yata'ayyanu tamassuku biha li zahabi haqa'iq diyanah bi hadhihi al-azminah. Wa in kana bin'atan fa huwa mimma ikhtalafa fihi. Wa ghayatul qawli fihi al-karahah fa sahha al-amalu bihi ala qawli man yaqulu bihi. Ketika Sayyidi Abu Abdullah bin Abbas berkata tentang masalah hizib, bahwasanya hizib itu min rawahid din, daripada apa keharuman agama lah, bunga-bunga agama itu, yang jelas dapat dijadikan pegangan. Ya, karena apa? Karena hakikat dia di zaman ini sudah tidak ada. Ya. Wa in kana bid'ah, meskipun itu bid'ah. Bid'ah artinya tidak ada lah di zaman Nabi. Bahwa mimma ikhtalafa fihi, dan itu masalah yang ikhtilaf. Tadi disinggung hizib itu termasuk disandarkan kebaca Al-Quran, karena hizib ada himpunan dikir-dikir dari Al-Quran dan hadis ditambah dengan ilham, ya, atau ruqyatus shalihah dari mimpi, ya, atau memang dari haqaiq diyanah. Wa ghayatul qawli fihi al-karahatu, tujuan perkataan di dalamnya itu makruh, ya. Namun as-sahhal amalu bihi ala qawli man taqaddam, masih boleh diamalkan berdasarkan orang yang mengatakan boleh. Qultu wa qad yulhaqu az-zikru fihi fi ba'dil amati wal awqati bi syarti. Disamakan zikir dalam perkara ini, ya, di sebagian tempat dan waktu dengan syaratnya. Wala'alla syara'inna maqasada bitagib
bihi min ba'di sabil awal ihtiyajihim lahu. Boleh jadi agama syar'i bermaksud untuk mentargetnya setelah orang Islam di abad-abad pertama, karena memang mereka memerlukan itu. Wa amma qaul Ibnu Mas'ud, ya kenapa kita sekarang ada zikir jamaah ini, memang kita memerlukan. Ya, maka boleh zikir di tempat tertentu dan di waktu tertentu. Tentu dengan syarat-syarat yang banyak. Tidak boleh ada itu, tidak boleh ada itu, tidak boleh ada itu, tidak. Ya. Bahkan seperti di Maghrib dan di Syam, apa? Ketimpling gitu. Robana itu ya, sedang ada majlis zikir nih. Kalau ada kendang, nggak mau itu dikeluarkan najis. Takut ini menyebabkan majlis ini. Tapi sebagai lama boleh kan? Tapi saya melihat sikap saya guna di tempat yang bolehkan boleh, di tempat yang nggak bolehkan nggak boleh. Kita semuanya ada hukum waktu khas dan aslinya dan makan. Nggak boleh. Oh, kitabnya hapus lah. Nggak tahu cuma aku yang ngomong ulamanya. Banyak boleh. Saya pegangnya ini mau, udah dah. Bodoh yang lain apa udah itu. Agama diberikan itu namanya. Itu sebab ketika salah satu artinya pimpinan telah menetapkan satu ketetapan, tapi tetap berdasarkan ilmu, maka mau tidak mau dialah sahibul zaman, ya, sahibul makan. Nah, dia yang melihat kemaslahatan zaman ini dan dialah yang sekarang menjadi teladan di tempat itu. Ya. Tapi tetap ala ilmin bukan ala jahil. Kalau ala jahil sama baik, namanya niru lagi baik, taklid lagi baik. Ya, taklid juga. Ya. Ada perkataan Ibn Mas'ud kepada satu golongan, liqaumin wajadahum yadhkuruna jamaah. Dia berjumpa kepada satu golongan yang sedang berzikir jamaah. Apa kata beliau? Laqad jittum bi bid'atin zulma aw laqad fuqtum ashab Muhammadin ilma. Kamu ini melakukan bid'ah, mendatangkan kegelapan bid'ah, bahkan kamu melebihi sahabat Nabi ilmunya. Bagaimana menyikapi ini? Kalau jawab annahu lam yablughu hadits targhib biha. Kan sebelumnya di kaidah-kaidah pertama itu, sahabat itu berbicara di tempat yang berbeda, membawa ilmu yang masing-masing semuanya mendapatkan dari Nabi. Ya. Maka disampaikan kepada tabi'in di tempat dan orang yang berbeda. Ya. Maka ketika tabi'in menyampaikan, lalu orang mendengar, kenapa yang lain mengatakan begini tidak begitu. Nah, disitulah para a'immah itu menyusun. Ya, semua dari Nabi dan itulah perbedaannya. Jadi kalau kita langsung ke hadis, ya buruk. Itu sama juga nyemplung di air. Atau nyemplung ke laut, nggak timbul lagi. Yang sudah disusun oleh a'immah, itu yang udah jadi, yang udah siap. Sahabat ini yang mendengar hadis ini, maka mengatakan lain, mengatakan tidak boleh, enggak, mereka enggak dari kecil otaknya enggak. Oh, itu enggak boleh. Kenapa? Karena saya tidak mendengar dari Nabi. Rupanya yang lain mendengar, boleh. Satu ketika di Syam ada 12 sahabat berkumpul. Dia masing-masing pergi ke tempat lain. Tiba-tiba ada putaran yang berbareng di Al-Masjidul Kabir, Masjid Muawiyah.
Betapa gembiranya orang di Syam. Dan didudukkan ke 12 sahabat di atas 12 kursi itu. Dan semua mereka duduk bersila untuk mendengarkan nasihat mereka, ilmu mereka. Ketika menunggu, maka sahabat itu menyuruh yang sebelahnya, silakan. Kalau kita antum dulu, antum dulu ya. Terus antum dulu. Itu kan adab sahabat yang ketemu sesama sahabat itu nggak jadi. Jalanannya 2 jam nunggu siapa yang jalan duluan. Jadi sekarang langsung jreng, ya udah lah. Dari zamannya udah habis sekarang kan. Kalau sahabat udah bisa. Kenapa? Karena dia mencium bau Rasulullah, nggak mau mendahului. Ayo terus sampai ujung sana disuruh lagi. Ngomong di sana, nggak tahu yang di tengah. Dia nggak dengar kalau ada hadis yang membolehkan. Ya. Langsung nggak nunggu giliran itu, nggak langsung dipotong. Begitu selesai, ada hadis yang mengatakan itu. Mungkin beliau tidak mendengar. Apa kata sahabat itu? Ya, betul. Kalau kita mau langsung dedek begini, kenapa? Karena tidak lillah, itu saja itu. Lil hawa. Sahabat masih meyakini itu. Ya, mereka menyadari apa yang dia dengar, mungkin ada yang dia tidak dengar, yang dengar orang lain. Disimpul oleh tabi'in itu, baru dinilai. Nah, sebab seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka lam yablughu hadits targhib fiha. Atau ada terakhirnya annahu angkarul hayata, atau cara zikirnya enggak betul. Diingkari. Wa illa fala yasihu inkaruhu li hadhihi al-wajib ba'da sihhatil hadis. Karena kalau tidak boleh mengingkari perkara ini padahal ada hadisnya yang sahih. Jadi ada hukum waktu karena ada bukan satu. Artinya ini dalil ini oke, tetapi ada perkara lain yang ada dalil ini tidak boleh. Ini mau dibilang sepi, angger beda, angger lah. Dia marah-marah lu apa sih? Lu ngomong lu apa? Kita ada hukum yang berlaku. Ini oke, tidak masalah. Nah, itu adalah walaupun permintaan Al-Fatihah. Alhamdulillah,